itu Yang tadi yang dijemput. Ada Bang Komeng ngelongok tuh. Nah, jemput itu pakai P bukan pakai B. Aneh. Itu pada salah. Acara buka puasa itu wajib ada lu, Bang. Itu sama aja langsung ente nyamain aneh kolak. Harus ada gitu ya kan. Tajil ya. Kan yang sore masih dandan tadi tuh. Oh, dandan masih bebas tuh. Iya. Belum bayar. Orang dia lagi beli MBK. U-nya diganti O apa itu? U-nya diganti O tuh tan lu. Ngelucu, U-nya diganti O. Nah, itu buat diri sendiri. Cuma loco. Iya. Nah, aneh minta anak panti. Oh, belum ada deh gitu. Pasan lihat, oh panti pijat. Salah. Iya itu. Masih sore itu, Bang ya. Sore mah pada dandan. Akhirnya ada satu bintang tamu yang bikin gue deg-degan nih, Bang. Sebelum kesini. Oh iya. Iya. Berarti lu belum bayar listrik kali. Iya. Ya kan? Bisa aja. Pokoknya gue dari kecil ada orang-orang yang menginfluence hidup gue. Dari musik ada slang tuh, Bang. Oh, musik slang. Saat itu di era gue. Iya. Basket gue ada Ali Budimansyah. Kawin orang Bogor tuh. Iya, gue nggak tahu deh, Bang. Iya, dulu bareng aneh tuh kalau jalan tuh. Karena sama-sama tinggal di Bogor. Ira. Udah bisa. Iya enggak maksudnya awalnya. Bener. Iya. Bener. Yang pertama iya bener. Yang ketiga komedi nih, Bang Komeng. Selamat datang, Bang Komeng. Wah. Aneh kayak Gapura ya. Kenapa itu? Ada tulisan selamat datang. Kalau pas Ramadan ahlan wa sahlan katanya. Iya, benar. Udah mulai tukang pisang laku. Sama kalau lagi 17-an bikin kontes tuh, Bang. Iya. Gapura, iya. Ke TV tuh kalau yang chatnya bagus juara. Aneh nggak beli chat, anak-anaknya suruh main thread. Rekan sepenter baru 2 menit ya. Iya enggak? Ya kan kadang-kadang kita nggak ada modal kalau anak tongkrongan. Mau diapain ke Gapura kan gitu. Ya udah mau nggak mau kayak gitu. Kalau pakai sanci itu buat nggak cocok tembok, ya kan? Sanci tahu kan? Tahu. Warna tuh. Ya udah, ada suruh pada main tren. Gampang kan kalau itu mah. Caranya gimana tuh mencernya, Bang? Kasih Amer belum sarapan. Bang, gue sih salah satu kenapa gue suka lo karena lawakan lo ini menurut gue itu tongkrongan banget. Iya. Yeah. Jadi gue kalau lagi nongkrong tuh dari SMP, SMA kayak nih Bang Komeng pasti di tongkrongan ngebantai anak-anak deh. Untung ceritanya itu. Tadi gua anggap lawakan gua lawakan berak. Wah, ada lagi. Tongkrongan soalnya. Ya benar. Nah, Bang, coba ceritain awal muasalnya lo di Matraman tuh. Sehingga tadi kita sempat ngobrol, Matraman tuh yang bikin lo jadi jago ngecengin orang. Ibu-ibu di situ juga secara spontan bisa ngeledek. Iya. Melawak itu bukan buat diri kita sendiri, buat orang lain. Makanya aneh nggak pernah melawak di depan anak aneh. Karena anak aneh kembar, jadi bukan orang lain. Ente, Arif, siapa itu orang lain. Ya kan lain-lain semua kan mukanya. Nah makanya kalau menurut ente lawak itu buat tongkrongan, ya memang seperti itu. Ya kan? Iya, buat orang lain bukan buat diri sendiri. Kadang-kadang ada orang lucu buat diri sendiri, buat dia lucu, buat orang enggak. Banyak tuh, Bang, yang kayak gitu zaman sekarang. Banyak, ada juga yang ngaku pelawak padahal bukan pelawak. Siapakah itu, Bang? Nggak tahu deh, aneh juga belum pernah ini banget gitu secara nama ya. Iya. Menaneng ngeliat aja, oh dia gitu. Oh. Karena waktu itu belum pasangin lampu. Gelap ya, Bang ya? Iya, kalau ngelucu buat orang lain. Iya. Kalau U-nya diganti O, itu buat diri sendiri. Kalau ada orang lain malah malu. Iya. Paham kan? Iya. Paham semua kan? U-nya diganti O apa itu? U-nya diganti O tuh tan lu. Ngelucu, U-nya diganti O. Nah, itu buat diri sendiri. Cuma loco. Iya. Jadi
Minum dulu bang, minum dulu. Iya, Minum dulu. Oh ngeloco, iya ngeloco. Itu bukan buat orang lain kan? Iya. Buat diri sendiri. Buat kita benar. Kalau ada orang lain malah kadang-kadang nutup pintu. Iya benar, pakai anduk kadang. Ada mana tok lagi begitu, bapak yang lihat. Langsung kaget dia nengok, bapak yang kena cok. Waduh. Belum jadi cucu udah ngelawan loh. Bener. Iya, aneh tuh kalau punya bahan pun uji cobanya di tongkrongan. Kira-kira lucu nggak? Terus ada lagi orang yang lagi ngelucu. Wah ini sebenarnya lucu banget kalau gue gini. Tuh. Oke. Jadi kadang-kadang aneh dulu nulis, aneh keluarin di tongkrongan. Oh lucu. Kadang-kadang memang batasan TV dengan tongkrongan beda. Iya. Kayak tadi tuh boleh ngomong begitu tuh. Kalau di tempat ente kan kayak gini kan. Yeah. Coba aneh ngomong di TV begitu. Besok aneh dipanggil KPU, ya kan? KPI, salah. KPU kan ngurusin suara. Barusan kan aneh keluar suara. Oh iya betul juga. Ya. Salah gue bang, siap benar. Iya benar. Nah, jadi uji cobanya di situ. Kalau buat kehidupan di Matraman, apa aja lucu. Sampai kadang-kadang orang nyingkatin Matraman aja, makan tidur rokok aman. Nah itu tidak memikirkan apa-apa. Jadi punya beras hari ini 2 liter, hari ini pun saya tidak kerja. Itu orang Betawi ya, itu Matraman itu Betawi tengah hitungannya, bukan Betawi pinggir. Malah kalau menurut peta Belanda, Jakarta tuh suku Betawinya batasnya cuma sampai Jatinegara. Oh itu bang? Iya, jadi kalau ada yang kayak Bang Mali ngaku-ngaku di Cijantung Betawi, kalau menurut peta Belanda ya, kita nggak ngomongin Google Map ya. Tadi aneh kesini aja nyasar pakai itu. Masa aneh keseberang kali. Wah, Arif lagi trapon kali ini tuh, nyerloknya. Nah itu sampai situ. Tapi nggak tahu juga ya. Bekasi pun sampai masih ngaku kan suku Betawi. Iya. Ya kan? Karena kan jadi Cijantung sampai Cibinong katanya malah ngaku suku Betawi. Dan memang Betawi itu tengah. Dulu sampai kayak orang Malaysia di Jakarta tuh. Di daerah Kemayoran tuh dekat rumah ente tuh Cempaka Putih, kalau zaman dulu ngomongnya kayak orang Malaysia. Melayu ya? Dia bukan kemana. Oh. Gitu. Kalau Betawi kan kemana loh? Ini kemana? Nggak ada apa-apa. Kalau pinggir hampir ke Sunda, ngapa? Semua aha kan? Sapa. Lah gua. Nggak ada gue. Kalau Melayu gue kali kan gitu kan. Nah, jadi ada terpengaruh dengan suku lain. Karena hampir semua suku sih sama. Cuman suku yang paling ditakutin ya sampai sekarang hanya satu suku. Apa itu bang? Suku Riti. Bener. Iya kan, maling nyamperin. Iya. Nah kehidupan Betawi itu aneh nggak tahu ya apa ya, mungkin bukan cuma Betawi aja kali ya, dia di wilayah dia sendiri itu karena semuanya ada dan tidak perlu kerja keras, banyak kan peninggalan tanah dari moyang-moyangnya kan ada kan gitu kan. Abisnya sekarang aja ame rombongan kita nih kontrakin, jualin, ya kan. Jadiin kosan. Akhirnya kosan dijual, yang ngekosnya kita kawinin. Jadi tempat pijat. Ya, dipijat, kadang-kadang ya udah habis gitu. Jadi kalau menurut aneh ya karena di wilayahnya sendiri aja. Mungkin kalau Betawi lagi di luar negeri sih dia akan berhemat-hemat kali ya gitu. Tapi nggak tahu, orang bilang Betawi kan betah di wilayah. Bisa jadi itu benar juga ke situ ada juga yang nggak mau pergi, tapi kemana-mana sih sekarang udah banyak juga. Ya kan, Anda lihat di mana ya, di Kalimantan udah ada cabang FBR, berarti ada orang Betawi ngumpul sono. Ini bang di sana ada FBR tuh. Ada yang pernah ketemu di Lampung ada, berarti kan ke sana kemari udah. Ya mungkin kayak ente kemana gitu kan. Iya. Nah balik ke Matraman nih bang. Tadi kan kita lagi bahas Matraman. Iya. Tadi kita ngobrol di luar, ternyata emang tuh wilayah kalau menurut gue secara historis komedi sakti juga tuh bang. Ya. Karena sempat disambangi almarhum Mas Kasino. Ya benar. Wah itu sih kalau buat gue. Ya sebelum Mas Kasino, Bang Komeng. Nah itu kumpul di situ, waduh. Sebelum Mas Kasino juga emang sudah orang-orang sakti yang situ. Siapa misalnya bang? Sultan Agung.
Ya kan Raja Mataram. Iya benar juga ya. Karena itu disebut Mataram karena Matraman karena pasukan Mataram singgah di situ. Iya. Namanya dulu Mataraman. Iya. Tuh. Nggak percaya kan lu? Mataram nggak? Ya, gue sih emang ngomong asal aja. Nah, tapi gue udah korek lo ke Jogja. Itu singgah-singgahnya Sultan Agung waktu itu mau menyerang Batavia. Iya. Karena Batavia itu markasnya VOC. Nanti kalau bicara Batavia kita panjang sampai pitung nih bang pembahasannya. Iya, kalau aneh sih ngomong kemana-mana aja kayak orang piknik. Terserah ente mau balikin nih kemana. Tapi lu sempet era ketemu Mas Kasino tuh? Bang Ketemu? Komen? Iya. Ketemu. Bang Komen usia berapa tuh saat itu tuh? Berapa ya? SMA kali ya? SMP 80-an. Masa-masa dia kuliah 80-an karena dia kuliah bareng Om Mane Oh iya. di UI. Rawamangun. Kebangun. Rawamangun. Om Mane di IKIP. IKIP sekarang namanya UNJ. UNJ. Universitas Nangka Jatuh. Catat sama Itu negeri Oh, Jakarta. negeri Jakarta. Salah, Bang, Ya. salah, Bang. Di Jakarta. Nah, si Mas Kasino di UI. Iya. UI waktu itu ada di Rawamangun. Kenapa disebut Rawamangun? Ya kan? Kenapa itu bang? Ya gue nanya Mel. Iya gue bang, bener. Gue juga nggak tahu tuh bang. Iya, Bener. kalau- Tapi tuh ya. Iya, ntar kalau ane bahas itu ente ini Panjang lagi ya? Kan Iya. ente bilang Matraman dulu kan gitu. Matraman secara Matraman mungkin masih tercampur orang-orang Jawa tuh. Ya, kalau melihat sejarahnya, karena di situ pernah mampir pasukan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Jadi menurut ane ada. Tapi sebenarnya Betawi itu emang nggak ada sih, Betawi tuh nggak ada. nggak ada. Saya nggak ada, nggak ada. Tapi Bang Komeng orang Betawi kan? Iya. Ada darah Betawi kan? Iya. Kenapa itu menurut Bang Komeng nggak ada tuh bang? Nggak ada kalau dulunya. Dulu ente pernah dengar di Betawi ada kerajaan? Kerajaan nggak ada. Kerajaan emang nggak ada sih bener. Rajaannya ada tapi? Nggak ada. Ada dong. Siapa bang? Oma tinggal di sini, Jakarta. Roma Irama bener Kan juga ya. raja. Bener juga bener. Emang kerajaannya ada di mana? Iya bener juga ya. Iya. Salah lagi tuh gue tuh bang. Iya. Bener. Itu tidak ada. Waktu itu di bawah kerajaan Pajajaran. Ya, Jajaran. Dulu Sunda Kelapa, makanya namanya aja Sunda Kelapa. Iya. Nggak ada Betawi Kelapa, ya. Iya betul. Kelapa mana ada dua, muda sama tua. Bakar apa? Apa kerok? Kelapa dikerok, anda bilang masuk angin loh. Iya kalau mau bikin es kan dikerok tuh kelapa. Iya benar. Nah, jadi Betawi itu tidak ada. Menurut anda dulu orang-orang Sunda. Oke. Betawi itu ada karena adanya orang-orang, adanya orang suku-suku lain. Masuk suku Arab. Berarti kayak benua Amerika nih bang ya? Kan Iya. itu dari Eropa. Indian asli. India nih ya. Indian. Nah, orang Indiannya tersisih. Nah tapi kalau ini jadi suku. Jadi suku. Jadi suku kalau ini Iya. percampuran ada suku Arab, suku Cina. Ente pernah diundang nggak sama orang Betawi kawin? Pernah roti buaya segala tuh. Nah itu. Iya. Terus pakaiannya ketutup kayak nian Cina tadi gini. Iya, benar. Ya. Terus ada juga panjang Arab. Iya. Kenapa orang Betawi kawinnya pakai roti buaya? Nggak, gue belum tahu tuh bang. Mungkin mau beli roti gambang nggak bisa gitu. Jadi ada aja roti buaya. Kalau buaya itu katanya kalau udah kawin setia, Oh gitu. setia. Padahal kita nggak bisa ngebedain ya. Mungkin orang salah aja kalian ini buaya. Ini buaya kawin memang ini. Udah ini aja dia. Ada buaya lain nggak tertarik. Tapi kan kita nggak bisa ngebedain nih. Kalian ini buaya yang kawin di sono ya. Kan buaya sama. Iya, itu gue juga bingung bang bener. Itu. Tapi menurut sejarahnya buaya itu paling setia. Mungkin pernah diduain dulu nih. Iya. Tapi kalau diduain nggak ada godaan yang lain ya. Nah dia setia katanya. Nah jadi kalau bisa lo orang Betawi itu kawin kalau udah atu itu aja. Iya. Itu aja tuh. Nggak pernah sama yang lain. Iya menurut sejarah roti buaya tadi. Jadi itu jadi simbol. Ya nggak tahu simbol, nggak tahu simpantat nih gitu kan. Simbol. Iya, karena kan kalau tadi kita olah tuh, apakah kita bisa ngebedain? Iya, benar, Buaya. benar. Kayak kita kalau ngeliat bule kan bule aja. Iya bener.
Ya kan, padahal bule mana. Orang Amerika nih. Orang Jawa aja londo. Padahal belum tentu dia dari Belanda. Ya kan, bisa aja dari negara lain. Gitu. Terus ada momen nggak bang? Gue masih penasaran sih bang. Momen lu ketemu Mas Kasino, ada momen satu tongkrongan tuger gitu. Aneh, apa ya? Bukan level aneh. Dia terlalu tinggi buat aneh. Mainnya aja main om aneh kan. Oh iya juga sih. Kan kalau dulu gitu kan, kita tahu nih, oh ini temen abang aneh, oh ini temen om aneh nih. Oh yang ini nggak ada temennya nih, kan gitu lagi sebutnya. Iya kan, ada juga orang begitu. Apa namanya kalau sekarang disebut tuh ya, yang nggak ada temen tuh apa namanya tuh bahasanya tuh? Hah? Ansos bukan, antisosial, bukan. Itu ininya aja sebutan orang-orang ente tuh Indian sih. Salah lagi yang bahasa itu tuh kedokteran tuh. Autis. Autis. Nah itu tuh. Iya. Itu jadinya. Udah aku gantung deh tuh bang. Iya. Jadi karena ketinggian, nggak ada momen lu saling gayung bersambut cengan gitu, nggak ada tuh bang ya? Nggak ada. Apa ya? Tetap Respect. Iya dan dia juga keluarnya nggak terlalu Mas Kasino tuh nggak terlalu mungkin kalau dia sekolahnya memang bener-bener juga sih gitu kuliahnya pada saat itu karena kan dia di Matraman tuh ada saudara dia jadi sampai tinggal di Matraman. Iya. Dia dari daerah Jawa Tengah kan. Matraman tuh dekat mungkin iya. Gombong Purbalingga Republik Ngapak, iya benar. Nah, jadi terlalu tinggi. Jadi saya belum sempet nongkrong bareng sama siapa juga, sama Boneng juga kan aneh jauh. Gitu, baru-baru kesininya baru bisa nongkrong bareng. Iya. Itu Boneng itu di era warkop juga tuh bang ya? Iya. Kalau Bokir Susana. Iya, lebih dulu lagi. Zamannya Bokir. Mirip-mirip tuh bang ya? Aneh belum ngelawak. Ya mungkin satu karoseri ya. Cuman nggak tahu negaranya mana. Iya. Kalau buat iya. Kalau mungkin satu karoseri sama Grand Max ya. Padahal dulu belum ada tuh Grand Max. Iya benar. Berarti duluan Bokir dan Boneng ya. Iya benar. Turbo. Iya, jangan-jangan itu yang bikin Grand Max nonton film itu. Iya. Cakepnya buat mobil nih. Atau yang bikin memang lagi keadaan tidak sadar, kan bisa juga kan? Iya, Udah lagi gambar-gambar jadi mobil, tapi kok begini? Bikin aja gitu kan bisa juga. Kita kan nggak tahu, kita nggak bisa mastiin. Udah. Karena kan kita nggak ketemu langsung. Jangankan langsung tapping aja kagak. Iya. Bang, gue lihat juga di lo ngobrol sama Gofar. Di era 90-an, 80-an akhir, lu tuh ngelawak di klub malam tempat striptis. Iya. Yang nonton pada minum. Iya. Nah pertanyaan gue bukan ke situ tuh bang. Bang Komengnya di era itu minum nggak? Minum lah, hampir semua orang minum lah. Sekarang kalau nggak minum, puasa ya? Lo mau cegukan. Habis makan. Alkohol maksud gue alkohol bang. Alkohol hampir semua minum ya. Semua orang pasti mencoba masa-masa era-era seperti itu. Tapi kalau saya melawak saya tidak bisa gitu. Sambil minum ya. Apalagi sambil nyuci kan malu tuh bisa di mana-mana. Ada tuh nyuci yang semua tangan tuh tangan banget. Bagus juga nih buat ngelucu kan. Banyak tangannya tuh ya. Ada yang pernah lihat nggak tangan itu? Itu apa ya? Masa-masa apalagi tinggal di Jakarta. Semua pasti pernah mencoba yang dilarang. Iya benar. Ya kan? Jangan kate kita emang niat, nggak niat aja bisa. Bisa aja kayak nanti nggak makan daging babi haram. Tapi kan kalau aneh kemas dengan sesuatu nanti main makan aja. Iya nggak tahu ya. Yang tahu. Ada yang tahu. Temen aneh aja makan anjing. Ada tuh bang emang suku apa yang makan anjing? Iya. Enggak, aneh beli di Lapo. Oh. Kasih gitu.
Bang, nih satu lagi nih Bang. Gue kepikiran sih jujur ya sebagai fans lu dari dulu. Ini Bang Komeng kalau naik haji gimana nih ya? Ya pasti marah lah. karena Marah hajinya karena ke aneh naikin kan gitu. Apa-apaan nih? Karena gitu ya. Iya. Tapi bener ya Bang, karena kan kita lagi naik haji di tanah suci tuh, katanya apapun yang kita lakukan di sini, di sana dibalas tuh. Di mata gue Bang Komeng iseng banget tuh. Perasaan Bang Komeng gimana tuh? Awal-awal. Semua orang berpikiran begitu ya. Tapi kalau ikhlas sih sebenarnya nggak ada apa-apa. Aneh juga, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Tapi pas berangkat ke situ? Iya, aneh dulu awal umroh diajak sama temennya ente bokapnya. Iya. Om Dudi ya? Pak Dudi. Terus itu takut, tapi dia yang maksa. Hampir waktu itu aneh lapor polisi kan. Begitu? Dipaksa kan perkosaan dong. Berangkat, nah itu udah ada apa? Tapi malah dari situ aneh jadi ketemu orang-orang yang sampai ngajak aneh pergi haji. Jadi aneh keluar hotel gini, toto ibu-ibu, mau foto ada gitu, biasa orang Indonesia juga. Terus nanya, yang mau ke Gua Hiro yang mana? Lah nanya mana? Aneh tahu. Aneh menunjuk aja bis, yang itu bu, pada naik. Aneh kan nggak niat, Pak Riko nih, bukan aneh memang niat mau nyasarin tuh ibu, emang nggak niat, dia nanya aja mana, ya kan? Berarti salah yang nanya nih ya? Salah yang nanya dong, masa nyalain aja. Oh iya benar-benar. Emang aneh lampu dinyalain. Iya benar. Datanglah nih aja nih, Ustadz tuh pakai toa. Waduh ibu yang mau ke Goero berkumpul gitu tuh pakai Megaria. Oh, satu nggak ada nih sepi. Udah, dia sempet ngatain tuh. Pak, ada gitu aja. Pas dia lah kok samberin tuh di bis itu. Bu, turun bu. Lah kan mau berangkat, bukan ini mana bisnya. Itu kata bang, lah bukan rombongan kita bang. Ibu menurut dia. Lah ada kan nggak apa-apa, ya kan? Tapi jadi kenal itu nih Ustaz. Sampai dia sendiri yang ngajak haji itu. Begitu. Akrab deh tuh, gitu Ustaz. Iya. Aneh tukeran nomor telepon. Sampai bini aneh nggak bisa telepon aneh. Karena Aneh pakai nomor Ustaz. iya Tukeran. Bener. Tukeran. Aneh Meriko, tukeran nomor telepon. Iya. Berarti nomor aneh mente, nomor aneh mente. Iya bener tukeran. Nomor ente aneh, itu tukeran namanya. Bener, itu yang bener. Itu yang agak sulit di Indonesia ya. Iya. Sampai waktu itu sampai saya pikir, wah gue pindah juga ke Bogor sampai di situ tuh Iya. akhirnya. Nggak tahu ini Bogor Indonesia juga. Ini banyak kata-kata yang membingungkan sebenarnya ya kan. Apa ya? Gitu deh. Sampai di momen itu Bang Komeng meminta sama Allah nih Bang ya untuk punya anak tuh Bang. Ya. Dan mengucap 3 kali tuh Bang ya. Iya, masa kita minta anak sama panti asuhan kan gitu. Iya, Kadang-kadang Iya benar. orang pantinya juga belum tentu ngasih kan. Pernah nih minta anak panti, belum ada deh gitu. Pasan lihat, panti pijat salah. Pantas belum ya. Hari itu belum mulai, masih pemanasan. Oh, gitu, kan. Iya itu. Masih sore itu Bang ya. Sore mah pada dandan. Belum. Kayak gitu ya. Tapi bener gak tuh Bang? Kalau lu ngucapin lebih dari 3, mungkin anak lu lebih dari 3 tuh Bang. Kalau lu ngucapin 3 kali katanya. Ya mungkin. Iya. Ya yang terjadinya sih begitu. Jam 3 karena Ane pernah keguguran 2 kali istri Ane. Iya. Istri Ane itu dia kan atlet Kali tahu tuh Bang. karambol, Oh, Bang. karate. Karate. Iya, kalau Ane kan karambol. Makanya dia bajunya putih, Ane mukanya yang putih-putih. Dibelakin deh. Tepungan. Situ. Jadi pagi kerja, sore ngelatih, nggak kuat kandungannya. Iya. Yang kuat itu kan besi. Iya. Kandungan ininya berapa Bener, persen? zat besi, iya. Zat besi. Benar-benar. Kangkung juga ada zat besinya itu. Iya, kan. Makanya Ane pernah makan kangkung kebanyakan, Ane berak jembatan.
Karena ada kandungan businya itu. Merek flyover tuh. Ada yang nongkrong lagi kayak motor. Pantesan ngeganja. Tapi gara-gara momen itu Bang ya, Bang Komeng kalau nggak salah di usia pernikahan ke-8 tahun baru dikasih Bang ya? Apa 6? 6 tahun. 6. Jadi Bang Komeng sayang banget sama anak Bang Komeng nih. Iya. Iya. Sampai ada satu momen Sampai dia mau makan nambah aja, sayang buat yang lain, ada gitu ya. itu bener tuh Bang ya, anak Bang Komeng Iya. pernah jual mobil. Iya. Tapi Bang Komeng nggak marah. Ya iya. Lah, gimana mau marah? Itu kan Anak kita, Rahasia soalnya anak juga. ente jualin mobil aneh marah. juga ya. Iya. Iya kayak gitu. Mau kata apa? Orang dari kita, darah kita, bukan darah Tista. Kalau dia mungkin darah Tista, Iya. anak udah ngebor tuh. Iya. Ya. Jadi ya apa ya? Ya itulah mungkin yang diingin lama-lama ya kan. Belum sampai sekarang aneh mah. Apa ya? Nggak bisa pakai aja. Momen apa Bang dari anak Bang Komeng yang wah gue dikerjain nih selain jual mobil itu? Oh banyak, ente mah barusan minta nomor aja awet itu. Kalau dulu mah enggak. Aneh dia masih setahun 2 tahun tuh, aneh udah ganti lagi nomor. Karena Aneh nyari handphone kadang nggak ketemu, malam aneh ngerokok ngeliat akuarium. Wah handphone gue tuh. Gitu. Mau ada apa? Ya kan masa aneh mau ngomelin anak aneh udah tidur. Anak anehnya udah tidur. Aneh ngomelin akuarium takut ikannya tersinggung. Kan malam-malam dia berangkut. iya benar. Gimana mau nyewa truk jam segitu? Iya Kan kalau pindah harus nyewa truk, ya kan? Iya benar sih, benar Bang. Terus ada yang Bang Komeng dikunciin tuh kalau nggak salah tuh. Dulu tuh kalau aneh dari luar kota itu diantar aneh sama mobil TV. Iya. Tuh tahu tuh nongol pada jendela tuh. Tuh. Aneh belum masuk rumah tuh. Rumah aneh kan nggak ada pagar itu. Iya. Bukannya nggak ada, emang dijual sama aneh. Makan. Terus sama Mansur juga nggak boleh, Mansur S. Kalau rumah ada pagar tuh. Karena ada di klinik dia. Iya. Pagar makan tanaman. Kayak apa lagu dangdut tuh. Penyanyi main band. Bisa tuh Bang. Hah? Mansur S. Mansur S. Sampai sekarang masih pakai jaket deh. Karena Esnya dingin kan? oh, sedih. Iya. Dia nggak boleh panas-panasan tuh. Iya benar. Esnya lumer. Iya Ya. benar. Mansur S benar. Mansur doang yang mana nih kan gitu kan orang bingung. Yang es sudah nggak ada esnya kena panas. Udah jadi Mansur. Mansur aja. Lagi Bang. Nah, tadi Mansur tuh. itu Yang tadi yang dijemput. Anak Bang Komeng ngelongok tuh. Nah. Jemput itu pakai P bukan pakai B. Aneh. Itu pada salah. Kalau aneh tuh apa ya, takut omongan aneh nggak dimengerti jadi aneh perjelas. Jadi aneh bukan aneh dijemput tuh, diantar berarti. Oh, diantar. Karena aneh sampai rumah kan. Iya benar. Kalau sampai rumah sakit baru dijemput. Ini kan rumah sendiri. Iya. Nah, rumah sendiri. Nongol itu salah satunya tuh. Nggak salah 3 nih, karena salah satu. Mungkin yang 2 lagi mana. Tapi dibilangin dong. Abah pulang Abah gitu. Aneh nggak dipanggil Babe. Iya. Aneh nggak mau dipanggil Riko. Karena Karena kan bukan nama aneh. Iya benar kan. benar. Gitu. Bawa mainan nggak? Gitu. Aneh lupa tuh Mbak Babe. Enggak. Udah nggak dibukain. Itu semua yang di rumah diancam. Nggak bukain. Ntar bunyi aneh lemparin tuh, kunci. Udah nih tidur di rumah keong, ya rumah yang lain. Di hotel tuh. Enggak di rumah dulu tuh ada punya rumah awal sampai sekarang belum dijual. Rumahnya kecil. Aneh kalau masuk kayak kaki doang. Ya kadang-kadang kan kayak gitu ya, kayak ente deh punya mobil pertama nih kayaknya sayang gitu Iya, ya pertama bener. kali punya mobil. Nah, itu aneh. Oh nggak jauh dari situ tuh. Nggak jauh masih satu area. Iya. Betul juga. Dia dekat masjid. Makanya kan aneh bangun mulu. Orang suka wudhu di pala aneh. Bukan suara ajan, suara apa. Wudhu, aneh tidur tempat wudhu. Tapi anak Bang Komeng sekarang kayaknya nurunin bakat Bang Komeng tuh. Di dunia entertainment dia kayaknya sibuk di
punya PH kecil-kecilan kalau gue lihat deh. Tidak apa ya, nggak bisa dipastiin. Mungkin ente juga dulu suka ngikutin bokap ente apa itu? Karyawan swasta sih. Iya kan? Iya. Ente sekarang swasta nih, nggak masuk negeri kan? Iya, benar juga. Kan terpengaruh juga kan, terpengaruh. Iya benar. Atau juga karena nilainya kecil jadi di swasta nih. Ya biasanya itu nanti akan terus berubah karena cita-cita atau keinginan itu biasanya akan berubah, melihat terpengaruh oleh lingkungan, oleh pertama mungkin lingkungan rumah. Sekarang dia masih terpengaruh sama bapaknya sendiri. Iya. Mungkin dia kalau nanti lebih keluar rumah lagi akan terpengaruh dengan bapaknya orang lain kan, bisa jadi kan. Iya kan, maksudnya kan kayak ente jadi pemusik kan terpengaruh sama bukan bapak ente. Iya. Misalnya ya. Sama bapaknya orang lain. Iya. Bapak orang lain kan ada yang pemusik. Iya benar. Mansur S tadi tuh. Itu mungkin bisa jadi kan. Pagar makan roti buaya tadi. Nah, jadi semua akan berubah. Jadi saya tidak bisa memastikan kan. Saya sendiri waktu kecil kan punya cita-cita presiden Uganda, tapi ternyata kan Idi Amin dong bang. iya belum tentu. Amin kalau diidiin kan. Dia sih masing-masing aja. Tapi cita-cita lo apa bang dulu bang? Cita-cita bisa dokter. Masih kecil dulu. Iya dokter. Karena aneh ya. Orang dokter bayar, dokter wah kaya nih kayak gitu. Nah, dulu ya ngelihat apa bayar, panas nih bayar apa aja. Makanya pas mau dipegang-pegang nggak mau, aneh takut dibayar-bayar kan. Iya betul. Itu bedanya kan, kalau dokter megang bayar. Iya. Kalau cewek itu kan dipegang ya, itu yang bayar. Oh iya. Kan yang sore masih dandan tadi tuh. Oh dana masih bebas tuh, Iya. belum bayar. Orang dia lagi beli MBK. Belum ada roll on kan? Iya benar. Duduk ya. Takutannya minumnya kan sayang. Puasa aja nih, batal hati. Bang, jadi kan kita mau ngebahas sebenarnya sedikit tentang si budaya komedi di Jakarta nih bang. Karena Bang Komeng juga kenal semua nih, Bang Mali, Bang Bolot. Sebenarnya di era sekarang ada nggak tuh Bang budaya yang hilang dari komedi di Jakarta? Budaya itu apa sih? Nah ini panjang lagi nih. Enggak juga. Kan aneh nggak urut. Kemarin. Maksudnya nggak diurut-urutin kata-katanya kan gitu kan. Kayak sekarang ente setuju nggak kalau bilang korupsi sudah jadi budaya? Tuh. Tuh Bang Komeng pernah bahas ini nih. Iya Iya benar. kan? Iya. Orang suka caranya itu. Orang ada yang bilang budaya itu kebiasaan. Padahal nggak, budaya itu dua suku kata yang digabungkan. Budaya, budi, dan daya. Tuh. Iya. Budi itu budi pekerti, pikiran yang baik. Terus daya itu usaha. Iya. Jadi usaha yang baik, budaya. Jadi budi dan daya. Kalau kesian lagi si Budi tak berdaya. Istrinya kesian tuh kan, sama mancingnya tuh. Harus pakai obat dulu tuh Bang. Oh iya. Pernah nggak main-main, nggak tahu obat nyamuk. Muter aja deh di situ. Nah, jadi usaha yang menurut saya jadi sesuatu apa ya? Pokoknya yang baik-baik lah. Kalau korupsi kan nggak baik, ya. Iya. Nah itu jadi orang jadi banyak salah mengartikan budaya sama kebiasaan menurut saya ya. Kayak sama dengan adat. Iya. Ya, adat istiadat, adat kan suka ada nih, lu mau nanti Riko kawin pakai adat mana? Oh bapak gue nih adat Batak bapak gitu kan. Terus ada lagi, nah adat kayak anak kecil nih tuh, ada kan yang gitu kan? Iya. Adat lu berarti kebiasaan anak kecil kan suka nangis, suka cepet sedih apa gitu kan. Itu sama ke situ juga tuh. Iya. Padahal kata-katanya sama, maknanya beda. Oh, ke situ kan, Bang? Iya. Iya. Tapi orang menyamakan. Nggak tahu adat lu. Nah, berarti kan nggak tahu kebiasaan lu. Iya. Ya kan? Sama sama budaya tadi.
Nah kalau budaya kita yang hilang memang banyak ya. Makanya sebenarnya negara yang maju, negara yang mengangkat budayanya sendiri, Iya tuh. sampai dilempar-lempar ke negara lain. Itu di Korea tuh, saya kan pernah tinggal di Korea ya, di Oh serius bang? iya di Jakarta Barat tuh. Kedoya itu ya. Kedoya bang, Iya. Kedoya salah. Nah itu dia sampai dibayar nama negaranya. Iya. Lu mau sekolah seni di mana tuh? Betul. Kayak siapa itu? Blackpink. Blackpink si yang Widih. Siapa? Itu Blackpink kayak gitu bang, bukan ya? itu. Bisa. Nah tuh. Gangnam Style. Oh Gangnam Style. Saya itu di Amerika di mana sampai dulu yang bawa aneh aja ke Korea waktu aneh main basket juga tuh, Warawiri kan temenannya main basket tuh, Iya. temenannya tuh si Adul. Gue mikir dari tadi siapa? Aduh. Iya, gue pikir siapa? Iya. Oh, aduh. Lah, emang kalau mau pakai power clip nggak bisa, ya kan? Ya. Dia mau slam dunk. Ya sama Adul ke Korea ya bang. Iya, jadi yang gaet aneh aja dia sampai di sekolahin kebudayaan kalau Korea. kita kan fakultas sejarah ya di UGM. Sampai dia punya nama Jawa karena tinggal sama orang Jawa. Kan suka ada juga kan pertukaran pelajar tuh. Iya. Kayak aneh dulu pernah Australia, orang Australia kuliah di Indonesia. Mau komen yang dituker tuh. Iya, aneh ke Australia. Iya. Orang Indonesia ngirim aneh, dan orang Australia ngirim kanguru, kan kurang ajar. Sana pukulin sama dia kan. Kanguru sendiri kan bilangnya dari Australia, padahal kan itu dari Jawa Barat. Iya. Dipanggilnya aja Akang, ya kan? Iya. Kalau Mas mungkin dari Jawa. Dari Jawa benar. Kita ngomongin apa sih? Korea, budaya. Nah dia kan sampai nyerang tuh, ya kan? Indonesia aja lihat semua orang sekarang demen drakor, demen Blackpink lah, lagu-lagu Korea kan. Itu hebat. Itu semua. India juga begitu tuh bang. India. Hampir semua kita nggak berpikir ke situ. Padahal itu yang bisa menguasai Ekonomi. apapun dengan budaya itu. Mongol tuh hancurnya, Mongol hampir menguasai seperberapa ya? Oh zaman dulu tuh, Genghis Khan ya? Iya Genghis kan kayak Jengsri, Jengwati. Itu dia bisa, ya kan kalau Jengwati sampai menguasai biji kita kan pada saat itu. Kan? Kita jongkok sama dia diurak-urak kan itu. Sampai nggak inget papeh gitu. Nah itu kan Kublai Khan ya kan sampai. Iya. Nah itu akhirnya hancurnya karena dia tidak mempertahankan kebudayaannya. Iya. Masuklah budaya Islam sampai di situ kan, budaya-budaya orang Timur Tengah itu sampai hancur deh, sampai anak-anaknya perang ame cucu-cucunya nih, perang ame keluarga Kublai Khan Genghis Khan sendiri karena sudah berbeda keyakinan pada saat itu. Beda visi ceritanya bang. Kata infotainment gue beda visi nih bubar gitu. Oh itu grupnya itu. Itu grup. Nah itu jadi ya menurut bapak nih sebenarnya harusnya jangan sampai hilang. Karena gini bang, gue habis ngobrol sama Bang Rudi Sipit. Bang Komen ketemu Bang Rudi tuh di Ancol dulu Lenong. Iya. Iya kan? Iya. Di gelanggang sebenarnya nih. Bukan pasar seni. Ya acaranya di sono. Oh iya. Jadi di gelanggang itu dulu siapa aja semua orang latihan. Ada yang latihan teater, latihan lenong. Ada paling ramai yang pojok tuh, dia latihan malam pertama pengantin. Dan orang nonton tuh kan. Oh gini caranya gitu. Pada mungkin itu ya. Nah itu apa namanya? Aneh tuh mau bantuin temen Aneh. Dia mau acara di Ancol. Aneh bantuin di art. Wih. Katanya mau jadi saudara. Tadi ente tanya dokter, berubah lagi tuh Aneh gitu. Berubah lagi. Aneh sempet di film Taksi tuh jadi art tuh. Waktu itu pas ujiannya tuh Aneh harus praktek ke lapangan. Iya.
ini praktek lapangan sempit nih. Pas ane lihat, lapangan tenis meja. Kecilan Iya, bersempit. iya. Ane ikut praktek lapangan di film Taksi waktu itu. Rano Karno ya? Ya, Rano Karno. Sebenarnya menyadur dari luar kan ada juga film Taksi itu. Main situ nggak main, maksudnya jadi kru gitu untuk menjadi, kan bertahap tuh. Nanti dari mau kemana. Akhirnya ini nggak kemana-mana, di rumah aja deh. Nggak punya ongkos. Gitu, jadi ketemulah Rudi. Dia latihan tuh di situ, Diamor waktu itu bertiga. Diajak lah, dia. Anda bilang nggak bisa ngapa. Diajarin, jadi bisa. Jadi lawak itu bisa dipelajari, apapun bisa dipelajari. Betul. Nggak tahu kalau usia segimana yang nggak bisa. Sebenarnya sih bisa aja. Ada kok orang yang usia sudah lanjut juga. Dia baru lulus S3, baru lulus S1, berarti kan bisa. Asal waktunya dia bisa nggak? Iya. Bang Rudi kemarin bilang soalnya Bang, dia terinspirasi sama Bang Jojon Jayakarta Group. Gue mau punya Jojonnya Diamor nih, dia lihat bakat itu di Bang Komeng katanya. Jadi diproyeksikan nih, Bang Komeng biar jadi ikonnya Diamor. Gitu. Nah, malah nggak tahu tuh. Iya bener nih. Iya, Anda nggak tahu. Dia kan nggak cerita kayak gitu pasti sama orangnya. Kan kalau diceritain orangnya sombong kan gitu kan. Iya. Itu baru cerita mente nih. Iya, dan dulu katanya nickname Bang Komeng Simon. Siapapun. Itu pernah berganti-ganti. Dan yang terakhir tuh pakai Komeng. Berdasarkan tukang parkir katanya di Matraman. Yang mana nih? Yang Komeng. Iya. Jadi gayanya. kok gayanya? Iya. Nama Bang Komeng dari Bang Jarwo. Mana dari? Kata Bang Rudi tuh. Mamuk malah. Rudi Herudi nih Bang maksudnya. Oh, Kang Masak. Boleh. Dia tuh apa ya? Markirnya dia. Kan yang Komeng nih ya. Namanya bukan dia. Iya, gayanya nih. Dia nih. Parkir mobil mundur nih, dia kan ke belakang ke tembok. Terus Pak, terus udah set. Udah, oh Pak stop, udah tuh. Tuh orang yang punya mobil keluar tuh. Terus Pak tolong Pak, saya nggak bisa keluar, maju lagi mobilnya, jadi kegencet deh. Tembok, mobil udah di sini rapat dia nggak bisa. Pak maaf Pak, saya nggak bisa keluar kata dia. Orangnya ngeliat dong tuh, majuin lagi dikit baru bisa tuh. Itu dekat masjid di Matraman tuh. Terus dia lagi jongkok, anaknya lewat. Pak, manggilnya papa lu. Widih. Bang, bagi duit. Aduh, kamu nyusul ke kantor. Kayak gitu. Itu kantornya dia sendiri, kang parkiran. Begitu kalau. Itu kan kalau ngeliat tuh. Pak, kaos kaki nih. Oh, besok deh papa ke Pulau Budur kayak gitu. Dulu kan tempat busana-busana kan itu, ngetop kan. Pojok busana lah, apalah nama-namanya kan Borobudur. Dia manggilnya Pulau Budur. Buku habis nanti papa ke Garmen dia ya. Kamu sabar. Dia Garmen dia. Nah, itu dia tuh kalau ngomong. Yang harus bisa memahami aja tuh dia kalau ngomong. Jangan kesana nanti digigit anjing roboes ya kamu ya gitu. Rabies. Roboes itu kan surat-surat STNK zaman Belanda disebutnya roboes. Oh gitu. Iya, salah. Maksudnya sih tahu. Itu rabies gitu. Banyak lucu kalau dia tidak melucu. Tapi kita ngeliat kehidupan dia aja gitu. Ane suka nongkrong situ. Ngeliatin dia. Lucunya orang. Gitu sebenarnya kalau dibawain gitu. Bang Komeng kenal tuh sama dia. Tahu aja siapa aja. Alhamdulillah di Matraman kenal aja. Siapa aja yang ajak ngobrol. Patung Sudirman yang ajak ngobrol man. Ini siapa aja. Patung Bung Karno kan di proklamasi kan dekat Matraman, proklamasi metropol. Terus patung Pak Tani itu kan di atas terus. Iya. Nah, Tugu Tani. Tugu Tani itu ada nyebutnya suka patung Pak Tani. Kenapa nggak pernah turun? Kenapa itu Bang? Karena ada sejarah, ada tulisan di rumputnya tidak boleh menginjak rumput. Oh, di atas. Iya. Maaf kalau nggak ada tulisan itu udah kelayapan di jalan. Iya benar. Dia udah jalan tuh ya. Iya. Iya benar. Jadi gitu banyak apa ya.
Terus betul nggak sih Bang, lo tuh juga punya idealisme yang tinggi dalam mengisi acara. Jadi kalau style lo nggak suka, lo bisa cabut tuh Bang dari episode itu. Ini bukan gaya gue nih. Apa ya? Seniman tuh kayak hidung belang ya, selalu mencari kepuasan. Laki-laki hidung belang nih ya. Ya, kalau cewek apa dong namanya? Ya pokoknya kadang kalau wah nggak pas nih, nggak enak. Tapi pernah terjadi tuh Bang? Ya banyak beberapa umpamanya kayak ini, wah nggak pas, mundur. Kalau nggak ngeliat konsep, oh, nggak pas, oh nggak, gitu bisa kayak gitu. Kalau kita bermain apa yang sesuai, apa yang enak, pas, itu kan lega juga. Iya. Kayak orang asma dikasih pik itu kan lega, kayak gitu. Ini nih Bang ya. Karena gue gini nih Bang, ini buat gue pribadi, gue nggak tahu temen-temen ya. Menurut gue acara buka puasa itu wajib ada lu Bang. Entah buka puasa atau sahur. Kalau ampe nggak ada Bang Komeng, dalam hati gue nih so tahu. Ini nggak deal kayaknya sama Bang Komeng. Itu sama aja langsung ente nyamain anime kolak. Harus ada gitu ya kan. Sama tajil ya Bang ya. Tajil. Apa ya? Ya itu. Atau memang ada momen-momen, ada di tahun tertentu di bulan puasa Bang Komeng kayak mau istirahat dulu. Seingat gue ada tuh satu tahun ya, Bang Komeng absen tuh. Ada. Pernah. Kayak kemarin ini nggak ngisi sahur tuh. Ini ngisinya buka. Iya kan? Yang tahun kemarin. Tahun kemarin. Nggak tahu tahun ini nih. Bulan depan nih Bang. Tahun ini sudah banyak yang antri ya. Nggak nanyain aja, tapi ane mau kontrak, wah TV-nya CCTV, ane kan main di depan. Oh iya, benar TV swasta aturan ya. Iya. Mau sama ane mau cuma lewat doang. Iya. CCTV. Lagi nyolong motor lagi ya. Iya. Ya, gini nih Pak Riko nih, kadang-kadang apa ya, kalau bisa bulan puasa itu harus ada paling nggak nyerempetnya urusan agama. Iya. Kalau maunya aneh gitu kan. Tapi kan ada juga yang nggak ke situ gitu. Iya. Ya. Jadi kan paling nggak ada ustadz, taruhlah orang bijak di situ. Kan bisa aja Pak Riko main sama aneh tapi di situ jadi Pak Lurah. Iya. Itu harus membawakan yang bijak-bijak kan bisa juga. Iya. Nah, mesti Pak Ustadz umpamanya gitu kan, atau Pak Ustadz dijadikan orang bijak di situ, nggak masalah. Itu urusan yang bikin skrip tuh Bang ya? Iya semua mungkin kreatif atau apa. Kan umpamanya kita cerita film perang, sebenarnya apapun sebenarnya bisa deh. Emang segala sesuatunya kan berhubungan dengan agama kalau menurut Ane. Bisa aja umpamanya pas kemerdekaannya ceritanya pas bulan puasa, taruh aja Pangeran Diponegoro ya kan, Pangeran Diponegoro juga kan, Imam Bonjol itu juga kan berhubungan dengan agama kan, bisa aja taruh di situ. Kalau kayak aneh Pak Ustadz Suki gitu kan, kadang-kadang justru membahas kan banyak orang baik buruk, tapi ada hal-hal yang kecil yang orang lupakan tapi pada perlu gitu. Kayak ente tahu nggak kalau kita mimpi buruk tuh bangun dengan menyebut auzubillahi minasyaitonirrajim dan membuang ludah ke kiri 3 kali. Lo baru dengerin Bang? Hah? Baru dengerin? Iya. Aku juga baru ngomong nih. Ya, kan itu kecil itu kan? Iya kan? Kecil. Nah jadi Ane bikin kayak gitu itu umpamanya Pak Ustadz Suki ngomong sama Ane kayak gitu tuh, tiba-tiba Ane malamnya tidur lah adul kan gitu kan, waktu Ane mimpi buruk, wow coba lah adul sebelah kiri Ane udahin kan, cuh gitu kan gitu kan, kayak gitu tuh. Terus tahu adul besok tidur lagi ke helm, tok
takut aneh ludahin kan. Pak Ustadz datang ngomong, Dul, kok mau tidur kayak iya Bang. Malam aja aneh diludahin sama Bang Komeng kan. Nah kenapa Meng kata Pak Ustadz? Kan Pak Ustadz yang bilang kalau mimpi buruk mau udah. Ternyata nggak harus meludah, cuman syarat aja gitu. Kayak tayamum, orang tayamum dengan debu umpamanya. Aneh debu yang kotor-kotoran gitu. Kadang halnya kecil gitu kan. Tapi orang banyak yang nggak tahu di situ. Nah ini nyelip-nyelipin yang kayak gitu. Padahal kan ini aja nih kan ada debu nih kan gini, kan bisa gitu kan. Kan kayak gitu aja, nggak perlu ada nyari tanah yang berdebu, nggak perlu nungguin Metro Mini lewat ada debunya nih kumpul. Lewat gini nih Bang ya? Iya. Gitu ya? Langsung tuh, kan malah cemong gitu. Nah kadang sebenarnya sih yang masuknya juga ke situ apa ya yang gitu-gitu aja gitu sebenarnya nggak perlu yang harus yang gimana gitu sih sebenarnya ada juga mau pengen yang nggak banget dalam banget kan kita juga sebelum ke yang dalam harus yang cetek dulu kadang-kadang yang ngomongin langsung yang dalam yang cetek nggak diomongin kan benar. itu sih kalau yang nanya kayak gitu kan. Nah sekarang ini aku penasaran nih Bang. Itu kayak Roma Irama dari penasaran dulu. Lagi Roma ya? Gue formasi dream team Bang. Lu almarhum Olga Adul. Itu dream team buat gue. Pertanyaan gue versi Bang Komeng siapa? Sebutin 5 orang yang kalau menurut Bang Komeng, wah ini gue dimasukin sama dia ini pecan. Sebenarnya gini, komedi itu kalau udah rame-rame kolaborasi sama aja main basket. Nggak boleh ada yang sama, nggak boleh nyerang semua kan. Iya benar, ada yang megang bola satu. Nah, itu sama seperti itu. Pada saat itu sebenarnya posisinya Aneh itu penembak. Adul ame Olga ini sebenarnya tatakan ya. Aneh itu lawak yang nggak perlu pancingan. Waktu Aneh di Diamor itu memang harus ngikutin aturan. Jarwo pemancing, Rudi penembak, Mamo tatakan. Nah kalau Aneh udah masuk, Rudi bisa jadi tatakan, Mamo jadi tatakan. Kalau Jarwo sendiri monolog masuk Rudi, Jarwo harus wajib mancing Rudi. Aneh masuk, Jarwo harus wajib mancing Aneh. Dia selingan aja nih, ngomongnya bisa dikit-dikit. Nah kalau Mamo yang masuk, udah langsung Aneh hajarin nih dengan pancingan Jarwo kan gitu. Ada porsinya ya? Ya, waktu Aneh sendirian, Aneh mulai mempelajari bagaimana caranya tanpa ada pemancing Aneh bisa melawak. Gitu. Karena Aneh liatin tuh semua gaya. Lenong tuh seperti itu. Lenong tidak perlu pancingan. Kayak ente datang begini aja, kan bisa aja cuman melihat gaya, kan bisa, oh Kang Pila nih. Tuh kan Aneh nggak perlu pancingan kan? Ente belum ngomong apa-apa. Goblok bener. Iya. Karena ente belum ngomong apa-apa. Udah kan? deg-degan aja tuh, iya bener. Mau dicengin. Iya kan. Spontan ya? Itu intinya itu nggak perlu pancingan. Ente kalau ngeliat orang harus semua jadikanlah pancingan. Ente melihat lingkungan jadikanlah pancingan. Jangan harap Pak Riko sama Aneh nggak satu grup. Pak Riko jangan ngarepin si Komeng mancing. Aneh juga nggak bisa ngarepin ente mancing. Kadang-kadang gitu kan. Kadang-kadang ego kan timbul. Walaupun nggak tenggelam gitu kan. Nah, jadi apapun jadikanlah pancingan dulu Aneh. Aneh punya prinsip kayak gitu. Nah, jadi pas ketemu Olga sama Adul, Aneh nggak perlu pancingannya anak dua. Tiap hari aja anak dua Aneh bebesin kan. Iya, dibebesin tuh di. Oh, kan jadi kan mereka memang itu. Tapi biasanya kalau udah jadi udah nggak mau nih. Udah nggak mau nih. Ah, gua mulu Adul dong. Gitu bisa gitu. Adul dia dong. Gitu. Itu sampai Aneh pelajarin, sampai itu gaya-gayanya si Olga. Olga tuh kalau dikasih ke kiri, dia tangan kirinya cepat sekali. Gitu, makanya ngajarin Adul dulu kalau mau tepungin dari kanan, ininya lambat nih gitu. Oh, nih gue udah tahu deh. Oh, kita liatin tuh, Adul.
kan gitu. Kita kalau mau main sama orang kita harus tahu dulu, jangan sampai kita dibuka celananya ada korengnya kan gitu kan. Maksudnya harus pahami dulu kan, ya kan. Ada yang mau ngelawak Pariko, Pariko gayanya gini, berarti ada kan dari situ biar terjadi kelucuan kan gitu. Nah ada juga sama Madul. Mapping ya. Nah kan gitu. Sama kan Pak ya, basket juga kan gitu kan. Coba deh basket kayak bola kayak taruh aja model Ronaldo semua lah, jebol juga tetap padahal bintang gitu, padahal bintang misalnya kan gitu, tetap semua harus ada yang ini walaupun bukan satu grup ya, tapi dia dijadikan ini. Kalau dia nggak mengakui, kita aja yang jadiin gitu, kita nggak perlu ngomong ini yang bakalan gua hajarin ini dia gitu itu pada saat itu ya memang meleduk lah formasi itu. Ya menurut tadi Pak Riko, kalau saya kan tidak bisa mengakui sendiri, nanti saya nanti sombong kan. Iya benar. Iya. Tapi buat gue yang menarik sih ya guys ya, jadi Bang Komeng ini emang secara talent iya, tapi ternyata yang banyak teman-teman gak notice mungkin Bang Komeng tuh ngulik, ya kan? Iya, emang harus. Tadi di awal bilang Bang Komeng nulis, Ya. ternyata ya nulis, sama gue lihat di berbagai macam platform. Bang Komeng nih kalau freestyle satu kata dia misalnya gelas. Ini Bang Komeng kembangin jadi berapa ratus kata, bener gak? Iya. Gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang wah Bang Komeng tuh bakat ya dilatih juga Bang ya. Iya harus, nggak ada, jarang. Nggak ada orang bisa. Kalau menurut Ane ya, Ane selama ini nggak tahu ya, semua harus dilatih. Sniper aja ya, waduh jago, hebat. Iya tetap dia latihan. Iya benar. Nggak mungkin ujuk-ujuk lahir langsung jago nembak kan gitu kan. Walaupun dia cuma nembak cewek kan, tetap aja dia kan ada berat di sini kalau nggak latihan. Iya betul. Gue kalau ketemu si Anu gimana ya? Wah gue gini ya. Kalau ketemu nggak mungkin bisa ngomong I love you gitu, wah susah itu. Susah paling nenek lewat yang denger. Tapi Langsung meluk aja, nenek kabur, balik lagi kulitnya ketinggalan. Bang di 2021 Apa itu? plan Bang Komeng apa aja nih kira-kira, kan baru tahun lalu di masa pandemi Bang Komeng punya YouTube channel. Ya. Karena menurut gue salutnya sih Bang Komeng nih selera humornya abadi sih kalau buat gue ya. Dari Toko kaca spontan. tuh. Iya ada. Di Matraman ada dulu abadi toko kaca. Ini suka disuruh sama bapak Anies gitu. Karena bayarin kaca nggak dikasih, nggak tuh kaca spion yang punyanya. jadi karena gue lihat lu diundang Net TV, lu diundang mana, lu Minacho apa itu semua tuh Bang. Semoga Bang Komeng ada di program ini. Nah, gue penasaran sih kira-kira Bang Komeng nih ada rencana apa nih di 2021 selain YouTube channel? Saya nggak tahu gitu kan. Kadang-kadang kita yang merencanakan kan, lain lagi yang punya urusan kan. Jadi kalau yang Bapak bilang abadi itu kita harus ngikutin trennya aja Pak. Iya. Malah kalau mau hebat Bapak bikin tren. Itu. Iya kan Pak ya. Kalau kita bikin kalau kita malah mau jadi tren, kita harus ciptain lawakan-lawakan yang biar orang ngikutin kan gitu kan. Jangan marah kalau dibawa sama orang, justru nanti kalau marah malah nggak jadi tren. Kan gitu kan. Kayak pondokan aja bisa jadi tren gitu. Misalnya gimana tuh Bang? Pondok pesantren tuh kan, pesan-pesannya kan jadi tren gitu kan. Ya jadi apa namanya, aduh aneh lupa, Harus jadi apa ya? center tuh. Apa ya? Nah itu, Apa? nah Self center. tren Oh, Jadi, trendsetter. ya. Karena gue inget zaman sekarang orang ngeprank Bang Komeng udah duluan cuy, tahun 90-an. Bener gak? Karena aneh ngasih lampu sen. Kalau mau duluan kita nggak ngasih lampu sen, nanti bingung yang di belakang. Bener, klakson ya. Iya benar. Gitu ya. Benar ya. Gue salah gue benar. Jadi gitu, apa ya? Ya makanya kadang-kadang tapi orang mesennya itu sebenarnya kayak
acara apa? Bang Komeng nanti ngisi suara binatang ya gitu kan. Kayak dulu spontan tuh ya. Orang sudah banyak sekarang siapa? Daber ya. Nggak bakalan jadi sesuatu lagi. Kalau kita bikin sesuatu terus kita ulangi lagi, itu nggak akan jadi Spesial. Biarkan jadi melegenda kan gitu kan. Iya, benar. Seperti Sangkuriang, ente kan nggak mau jadi Sangkuriang. Udah. Nah, kalau ente mau malah nggak melegenda, biarin Sangkuriang yang dulu yang mau ngawinin ibunya gitu kan. Masa kita ngawinin ibu kita, kecuali ibu kita mau meleng juga tetap aja kita nggak bakalan bisa kan gitu kan. Kalau ibu orang kita diem dia mundur. Aduh. Bang, dari gue cukup sini bang. Aneh belum cukup. Oh iya. tapi nih buat teman-teman mudah-mudahan Bang Komeng bisa bergabung. Jadi untuk pertama kalinya gue info di sini nih bang. Oh iya. Nanti Urbaning itu akan ulang tahun di bulan Maret. Ya. Rencananya mau ngundang Maret teman-teman. bukannya puasa? April. Oh, itu maunya apa? April Maret. Ada telepon temenannya ada yang di sono. Oh, bisa dimajuin gitu ya? Iya, bisa maju, bisa mundur. Aneh kenal sama orang pusat. Oh gitu, ada orang dalam tuh ya. Bang, jadi kalau kita undang sekali lagi, ada teman-teman. Aneh demen malah aneh. Apalagi ada pelawak-pelawak dari Betawi tadi kita ngobrol tuh. Iya. Bisa dipanggil tuh. Legend-legend lain. Iya boleh. Bikin rame. Siap. Berapa tahun? Ke-12. Oh 12 ya. 12. Sampai kayak Bang Komeng jangan nih. 14. Oh, 14. Iya. Kurang 2, ente mau aneh tambahin jadi sama. Jangan. Jadi ente bisa lost tuh 2 tahun, nggak ulang tahun. Ya bisa aja aneh ngomong Maret deh. Ini harga yang ke-14 tuh kan ente untung 2 tahun. Iya bener di market tuh ya. Iya. Iya. Gitu. Orang Indonesia kan gitu teman. Ya sekarang lebih-lebihin. Nih kalau ngomong sama Bang Komeng emang sebenarnya sejam 2 jam nggak bakal puas. Makanya gue Ya ngobrol doang, coba kita nungging-nunggingan. Pasti salah satu ada yang puas. Dua-duanya bisa ya. Apa yang ngomong ini puas loh. Geli. Sip Bang Komeng, sehat-sehat Bang Komeng ya. Amin. Wah, sampai habis. Oh iya bener. Ntar gua ambilin lagi. Jadi Enggak. buat teman-teman yang masih penasaran ada konten apa nih? Konten gua sama Bang Komeng. Tungguin aja, pantengin terus. Iya, nunggunya bebas, nggak perlu di ruang tunggu. Ya mau di ruang mayat kan mau di mana. Ya kan orang ada yang mau nunggu di ruang harus di ruang tunggu. Tapi kalau Urban Ink membebaskan. Iya benar. Mana? Oke. Saya Riko Lubis. Saya Komeng Lubis, ya nggak boleh. Boleh dong, boleh. Bebas. Bisa aja kan. Apa? Karuhunnya Lubis memberikan saya kan. Bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Bu. Itu.